Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu nih menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Selusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Selusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi sampai detik ini. Itu semua berkat dari supportan, dorongan, semangat dari Anda semuanya. Saya masih bertahan di YouTube dengan tema yang sama, memberikan motivasi semangat buat teman-teman selalu yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol, pokoknya semua tentang pinjol baik legal maupun ilegal, dan Selusi Hutang selalu ada buat Anda semuanya. Oke. Jadi ini karena banyaknya ya dari kemarin ya, saya juga membikinkan video singkatnya kemarin ya. Saya itu diburu, bukan diburu ya, tapi bang, coba bang lihat berita bang ini saya sudah tahu, saya diinformasikan ya, diinformasikan memang banyak yang mengirim ke saya bahwa penangkapan, penggerebekan yang terjadi di daerah Jakarta Barat ya. Dan habis itu tadi pagi saya juga mendapatkan informasi di daerah Yogyakarta ya, juga penggerebekan dari pinjol. Tapi yang kita bahas dulu adalah tentang yang hari kemarin itu banyak banget diliput oleh teman-teman semuanya. Tolong bang, ini gimana bang sebenarnya bang? Di dalam itu ada 3 pinjol legal dalam berita bang. Di beberapa berita ada merilis sebagian ada pinjol legal, sebagian ada pinjol ilegal. Dan sebelumnya, kalau memang ini mau kita bahas, silahkan disupport. Sebelum kita melanjutkan untuk membahas videonya, kita lihat dulu dari penggerebekan yang dilakukan oleh polisi ya terhadap kantor pinjol ilegal yang ada di daerah Tangerang ya. Kita lihat dulu di sini. Lihat di layar Anda sebelah ya. Ayo, selamat sore. Jangan ada ini, angkatan semua. Semua berhenti kegiatan. Jangan ada ini, angkatan semua. Jangan berhenti kegiatan, semua berhenti kegiatan. Semua berhenti kegiatan. Semua berhenti kegiatan. Ya. Ya, handphone taruh semua. Handphone taruh semua. Handphone taruh. Iya. Tangan di atas semua, tangan di atas semua, jangan main handphone. Tidak ada yang main handphone. Apa saja ada? Tidak ada yang main handphone, tidak ada yang pegang apa-apa tangan. Ada lagi di atas? Ada di atas? Ini apa? Mau kooperatif ya? Tangan di atas dulu aja. Mau kooperatif ya? Tangan di atas dulu aja. Kalau mau diangkat nggak ada yang pegang. Ya, yang KTP dikeluarkan, handphone dikeluarkan. Di atas mereka masing-masing. Ya. Yang KTP-nya dikeluarkan, handphone-nya dikeluarkan. Di atas mereka masing-masing. Ya. Jangan pegang itu. Perhatikan. Jangan.
Jangan pegang-pegang itu. Kosong. Nggak ada apa, Pak? Nggak ada. Udah. Udah dan sedikit di atas kosong. Data aplikasinya apa saja? Masih berapa pulang nih? Mau datang ya? Dari sini berapa pulang nih? Mau datang ya? Di sini di Indonesia, Pak. Tulis namamu, ya. Dikasih apa yang kau berikan ya. Ya, sini. Ini duluan ini. Ya, turun ini. Ya, udah. Dari bawah satu siapa namanya? Udah biar keempat ya. Ini ada berapa? Ada bagi. Ada berapa? Ini. Ada lagi. Isi. Depan ya. Taksir. Kalau handphone dari luar dua-duanya dikeluarkan. Kalau handphonenya dua-duanya dikeluarkan. Jangan sampai nanti ada lagi yang disimpan. Nggak ada iPhone. Kita nama aplikasi aja. Juga nama aplikasinya. Nama aplikasinya apa? Ada penyebutkan lagi. Nama aplikasinya apa? Isi. Penyebutkannya nama. Dikasih apa yang berjalan ya. Ya. Nonton ya semuanya ya. Jadi itu kita lihat dulu, dan saya pun juga baru nonton dan saya juga cukup senyum-senyum ya. Senyumnya itu bukan saya kayak mana ya, tapi sedih gitu loh. Sedihnya itu ya mungkin mereka kerja mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, diri sendiri atau kayak mana ya. Tapi di sisi lain pekerjaan mereka sangat berbahaya bagi orang lain gitu loh. Memang kesalahan dari si debitur, tapi lebih banyak terjadi dari orang yang melakukan penagihan yang tidak manusiawi gitu ya. Jadi saya cukup sedih. Sedihnya itu ada yang pakai jilbab di situ ya. Bukan saya kayak mana ya, saya juga muslim ya. Jadi ada yang pakai jilbab. Jadi terkadang pekerjaan dia dengan fashion yang dia pakai kurang sesuai gitu loh. Mereka yang bekerja di pinjol ilegal, ya otomatis mulutnya semuanya sampah gitu loh. Cara penagihannya, cara apa gitu loh. Dan saya juga melihat tadi di beberapa komputer yang divideokan oleh dari kepolisian tadi ya. Jadi memang sengaja mereka itu copy paste, memang sesuai ya dengan saya sampaikan. Mereka copy untuk melakukan pengancaman kepada para debitur mereka ini, itu lengkap dengan pasal-pasalnya. Jadi mereka tinggal kirim send all semuanya gitu loh.
Ya, jadi yang ketakutan jangan sampai lagi ya, mudah-mudahan dengan ada penayangan video tadi itu bisa menjadi mengembalikan kembali mental Anda ya. Jadi kita bacakan beritanya sambil kita bahas juga gimana sih sebenarnya. Di sini ada, saya cuman munculkan screenshotnya aja ya. Soalnya nanti terlalu rame nanti di layar. Polisi grebek kantor pinjol ilegal yang intimidasi nasabah dengan foto vulgar. Angkat tangan semuanya. Ini berita dari Tribun New ya. Tim Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggrebek kantor fintech penyedia pinjaman online ilegal di Sendayu Square Cingkareng, Jakarta Barat. Tribunnew.com Jakarta. Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek 2 kantor pinjaman online atau pinjol, 2 kantor ini ya, ilegal yang berlokasi di ruko 3 lantai Jakarta Barat dan ruko di kawasan Green Lake City, Kota Tangerang, Rabu. Lalu dari penggerebekan itu polisi menangkap puluhan karyawan perusahaan penagihan pinjol ilegal yang saat itu tengah sibuk bekerja. Puluhan karyawan itu bertugas di bagian penawaran hingga penagihan. Ya, berarti ada yang mempromosikan, ada yang penagihan. Jadi wajar-wajar saja. Semua data kita digilir kayak mana ya? Kayak sekelompok pemuda yang sedang melakukan pemerkosaan terhadap seorang gadis ya, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi digilir data Anda itu dari penagih dipor lagi ke untuk yang promosi ya. Mereka digrebek saat melancarkan aksinya di meja kerja mereka. Saat penggerebekan itu polisi langsung naik ke lantai 2 ruko tersebut dan menemukan puluhan pegawai tengah duduk bekerja di belakang jajaran meja komputer yang berbaris tersusun rapi. Polisi kemudian memerintahkan puluhan karyawan yang tengah bekerja di depan layar komputer untuk berhenti bekerja dan mengangkat tangannya. Selamat sore, diam semuanya, angkat tangan semuanya, semua berhenti kegiatan. Perintah beberapa polisi dengan nada tinggi sambil menunjuk para pegawai. Hal itu terlihat dalam video yang diterima dari pihak kepolisian Kamis 14/10/2021. Melihat tempatnya digrebek, puluhan pegawai yang rata-rata masih berusia muda itu langsung diam. Mereka kompak mengikuti perintah polisi untuk mengangkat tangannya dan berhenti dari pekerjaannya di depan layar komputer. Ya, di sini saya tidak lanjutkan dulu. Saya ingat satu ancaman dari pinjol ilegal bahwa mereka tidak takut dengan polisi. Ya, mereka bilang silahkan Anda mau lapor polisi silahkan. Sekarang gimana? Ayo. Ya, dan teman-teman yang pernah mendapatkan ancaman bahwa DC pinjol tidak takut dengan polisi siapa? Isi di kolom komentar. Dan hari ini Anda tengok semuanya terdiam dan angkat tangan. Ya, yang mau syukurin, yang mau ucapin amin, isi di kolom komentar. Kalau bisa video ini sampai viral kemana-mana, biar pinjol ilegal ini habis, sisanya baru pinjol legal. Ya, saya lanjutin ya. Para pegawai pun tampak tetap duduk di posisinya masing-masing. Mereka terlihat kooperatif tanpa perlawanan. Ya, kayak mana mereka mau melawan, usia mereka masih muda, otak mereka masih dedengkul. Ya, mereka ini pesuruh, bosnya mana? Saya mencari video tadi itu, bos yang selaku penanggung jawab puluhan karyawan yang ditangkap itu. Ya, tapi saya tidak menemukan bosnya di dalam video tadi. Siapa sih bosnya? Mereka terlihat kooperatif tanpa ada perlawanan. Jangan ada lagi kegiatan, semua kooperatif ya, semua tangan di atas dulu ya, jangan ada yang megang handphone. Perintah polisi yang lagi kepada para pegawai dengan nada bicara yang tinggi. Polisi kemudian menyusuri tiap ruangan yang ada di ruko tersebut. Ya, ini seru nih ya kalau kita baca ini ya. Biar yang saat ini sedang diproses di kepolisian, walaupun hanya sebatas perjanjian atau peringatan, minimal jantung Anda berdebar kalau Anda nonton video ini. Polisi juga meransek ke lantai 3 dan menemukan belasan pegawai lainnya yang tengah bekerja di depan komputer. Para pegawai itu turut diperintahkan untuk mengangkat tangannya oleh polisi. Melihat semua pegawai sudah kooperatif dan kondusif, polisi lantas meminta seluruh pegawai mengeluarkan KTP dan handphonenya di atas meja masing-masing.
KTP dan HP semuanya dikeluarkan ya, taruh di meja masing-masing, perintah polisi. Mendengar instruksi itu, para pegawai terlihat kooperatif. Bukan kooperatif, mereka sudah takut itu, sama layaknya orang yang lagi berhutang mereka ancam dan mereka tekan, seperti itulah ketakutan yang mereka alami. Jadi Tuhan itu sudah memutarbalikkan keadaan. Seperti apa orang yang Anda bikin sampai orang kehilangan nyawa, hari ini Anda rasakan kayak mana Anda berada di hadapan polisi, khusus buat pegawai pinjol yang saat ini sudah di kantor polisi ya. Saya juga nggak tahu ya, entah Anda sudah pulang ke rumah atau masih di kantor polisi, saya juga nggak tahu ya. Karena proses selanjutnya saya juga belum menemukan. Mereka menurunkan tangannya sejenak untuk mengambil KTP dan HP dari sakunya masing-masing. Terdapat beberapa aparat kepolisian yang mengambil masing-masing HP dan KTP para pegawai itu untuk disatukan menggunakan perangkat. Usai mengeluarkan KTP dan HP, polisi meminta pegawai tersebut untuk mengangkat tangannya kembali. Polisi kemudian mengeluarkan beberapa lembar kertas untuk mendata sesuatu kepada para pegawai. Polisi menyuruh mereka menulis nama masing-masing serta aplikasi apa yang tengah dikerjakan. Tulis namamu dan nama aplikasinya apa yang kamu jalankan, kata polisi. Saya singkat lagi di sini ya. Jadi selama ini spesial buat Satgas Waspada Investasi. Ini spesial ya, buat Satgas Waspada Investasi. Sebanyak itu pinjol yang Anda blokir hari ini bagaimana? Pinjol yang Anda blokir. Apakah pinjol yang Anda blokir ini salah satu pinjol yang digrebek oleh polisi? Ya, berarti pemblokiran Anda selama ini tidak berfungsi. Nyatanya mereka masih aktif dengan puluhan karyawan. Ya, jadi nggak usah berbangga lagi dengan sudah memblokir ribuan pinjol, kenyataan mereka masih beroperasi. Ya, itu spesial buat Satgas Waspada Investasi. Ini mana lagi nih? Penggerebekan itu dilakukan Polres Metro Jakarta Barat, Jakarta Pusat pada Rabu, mohon maaf ya. Setelah mendapatkan informasi tentang pinjol yang meresahkan masyarakat, kami menerima laporan masyarakat adanya sindikat pinjol yang mengancam keselamatan warga. Akhirnya kami selidiki, kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi dalam keterangan yang diterima. Di lokasi pertama kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, polisi mengamankan 56 orang yang merupakan karyawan di perusahaan itu. Total yang ditangkap 56 karyawan bagian penawaran pinjaman maupun penagihan, kata Hengki. Sementara di lokasi penggerebekan kedua yang merupakan kantor penagihan pinjol dan PT Indo Tekno Nusantara, polisi menangkap 32 orang karyawan. Ada 32 orang yang diamankan di lokasi, akan dilakukan polis lain, akan didalami semuanya, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di lokasi. Puluhan orang itu selanjutnya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh penyidik. Yusri menyampaikan perusahaan penagihan utang ini telah beroperasi sejak 2018. Kantor bernama PT Indonesia Teknologi itu menyediakan jasa penagih utang bagi perusahaan pinjaman online sejak 2018 loh. Ya, berarti masih ingat nggak kasus-kasus yang nekat mengakhiri hidup? Jangan-jangan ini dasar dari mereka juga, ya. Dan saya juga berharap ya dari Bapak Kepolisian lebih transparan lagi dalam melakukan proses ini, karena banyak yang nekat mengakhiri hidup karena ulah mereka. Ya, dan kami juga ingin melihat seperti apa sih proses yang dilakukan dalam penegakan hukum tentang tindak pidana yang seperti ini. Perusahaan itu melakukan penagihan terhadap para peminjam di 13 aplikasi pinjol. 13 loh. 13 aplikasi pinjol, dan semoga saja pinjol legalnya juga dibuka ya. Jadi di sini khusus untuk penagih kepada peminjam nama PT Indo Tekno Indonesia. Rasanya PT ini tidak langka di telinga saya gitu loh. Ya, saya yang sering mendapatkan laporan, nanti saya bolak-balik lagi ya dari data-data saya. Yang bertugas menagih hutang kepada peminjam ada 13 aplikasi yang digunakan PT ini, dan 3 legal dan 10 ilegal. Oke, yang legalnya boleh dikeluarkan ini ya. Yang legalnya apa-apa aja itu. Kalau mereka misalnya kerjasama dengan legal, kerjasama dengan ilegal, pasti mekanisme cara penagihan mereka sama rata. Ya, contohnya dari yang ilegal seperti itu, nggak mungkin juga mereka akan berbuat baik dengan yang legal. Ya,
Dan tolong diumumkan pinjol legal mana sih yang sedang mereka kerjasama juga. Yusri juga mengungkap bahwa model penagihan perusahaan debt collector ini dengan melakukan dua cara, yakninya secara online dan offline. Oke, coba semuanya cek lagi WA Anda, cari debt collector yang menyebutkan PT Indo Tekno Indonesia. Ya, saya yakin pasti jumpa. Rasanya saya nggak asing dengan nama PT ini. Namun dalam praktiknya perusahaan ini kerap melakukan intimidasi kepada peminjam apabila belum membayar tagihan utang yang jatuh tempo. Jangan-jangan penagihan buta ini tanpa menyebutkan nama aplikasinya ada juga nggak? Kalau ada ya saya bisa nalar itu pinjolnya kemana. Mereka nagih dengan dua cara, yaitu online dan offline, mulai dari menelpon peminjam hingga meneror melalui media sosial. Ada juga yang didatangi ke rumah peminjam. Tak hanya itu, polisi juga menemukan praktik penagihan dengan mengancam kepada peminjam. Ancaman itu adalah dengan mengirim pesan teror yang mengirim gambar porno. Waduh, memang manusianya yang porno itu ya. Mereka juga kerap meneror dengan kata-kata kasar dan mengirimkan gambar-gambar porno agar peminjam dibuat panik saat menagih hutang. Ya. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Auliansah Lubis mengatakan penggerebekan tersebut dilakukan pihaknya untuk menertibkan perusahaan fintech. Selama sebulan ini, Polda Metro Jaya telah mengungkap 40 kasus aplikasi fintech penyedia jasa pinjaman online. Pihaknya berjanji akan mengusut tuntas praktik pinjol yang meresahkan masyarakat. Khusus penggerebekan ini adalah perusahaan penagih hutang atau debt collector. Diduga masih ada perusahaan fintech lainnya yang menggunakan jasa PT Indo Tekno Indonesia. Kami juga sudah amankan 40 aplikasi pinjol selama 1 bulan ini. Atas kejahatan itu, polisi akan menjerat perusahaan kolektor ini dengan pasal berlapis, diantaranya perlindungan konsumen, Undang-Undang ITE, hingga pornografi. Nanti kita akan dalami yang jelas berdasarkan temuan tim tadi. Penyedia jasa debt collector ini akan dipersangkakan dengan pasal berlapis, diantaranya Undang-Undang ITE, perlindungan konsumen, sampai Undang-Undang pornografi. Maraknya pinjol ilegal sebelumnya sempat mendapat sorotan Presiden Joko Widodo. Saya mendengar masyarakat bawah yang tertipu dan terjerat bunga tinggi. Oke, ini kata Presiden kemarin ya. Tak lama setelah arahan Jokowi, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo langsung memberikan arahan tegas kepada anak buahnya untuk menyikat pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat. Dan semoga saja Bapak Kapolri juga menyuruh anak buahnya untuk menyikat pinjol legal yang cukup meresahkan juga bagi masyarakat. Sigit menjelaskan Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan pinjol ini. Apalagi kata Sigit, hal itu telah merugikan masyarakat khususnya di tengah pandemi COVID-19. Pinjol memanfaatkan pandemi COVID untuk melancarkan aksi mereka. Mereka memanfaatkan hal itu. Makanya mereka makin rame. Dan OJK kalau misalnya Bapak Jokowi menyampaikan masyarakat tercekik karena bunga tinggi, OJK nggak paham. Banyak masyarakat yang telah mengadu kepada OJK, OJK bilang soal bunga itu bukan kewenangan OJK. Ya, makanya saya cukup senyum kemarin itu Bapak Jokowi menyampaikan masyarakat banyak tercekik karena bunga tinggi di depan bos OJK. Ya, bos OJK ya jauh-jauh aja lah, udah banyak loh orang yang mengadu. Contoh dari home credit aja, berapa bunganya itu? Tapi OJK bilangin itu bukan kewenangan mereka. Ya, saya lanjut dulu ya. Sigit mengatakan pelaku kejahatan pinjol kerap memberikan promosi dan tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari pinjol. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja ya, kalau kita bacain mungkin makin panjang. Jadi inti kesimpulannya buat teman-teman semuanya, kalau saya pribadi, saya memang bersyukur adanya penggerebekan dari pinjol-pinjol ilegal dari kepolisian. Gara-gara arahan atau pidato dari Bapak Presiden kemarin di depan bos OJK, sehingga Kapolri memerintahkan semua jajaran mereka untuk menindaklanjuti dari pinjol ilegal ini ya. Tapi ya, yang menjadi permasalahannya yang disampaikan oleh Bapak Jokowi kemarin bukan masalah dari legal atau ilegalnya. Ya. Karena Bapak Jokowi, saya menyimak di situ, tidak ada beliau menyebutkan pinjol legal, pinjol ilegal. Mereka tidak menyebutkan. Ya. Yang beliau sebutkan cuman bunga yang mencekik, cara penagihan yang menekan. Ya. Bunga yang mencekik itu juga terjadi di pinjol legal.
Ya. Penagihan yang menekan juga terjadi di pinjol legal. Jadi kalau hari ini yang jadi tumbalnya adalah pinjol ilegal, ya saya juga cukup mendukung. Tapi alangkah baiknya juga diperiksa tuh pinjol-pinjol yang semua yang ada di Otoritas Jasa Keuangan. Sudah sehat apa belum? Ya. Ada apa sebenarnya? Dan lagian PT yang disebutkan tadi ditangkap, misalnya ada PT yang ditangkap karena dia bekerja sama dengan 3 pinjol legal. Kalau menurut sesingkat pengetahuan saya, untuk jasa pihak ketiga itu pasti OJK dikasih tahu dong bahwa pinjol ini bekerja sama dengan penagih hutang ini, ya. Atau AEPI juga dikasih tahu bahwa pinjol ini bekerja sama dengan penagih ini. Tapi kenapa baru sekarang terbongkarnya? Ya, ternyata PT penagih itu juga bekerja sama dengan 10 pinjol ilegal. Wow. Ya, ada apa di balik ini? Kenapa viral dulu baru sibuk begana begini? Ayo OJK, ya. Coba coba teman-teman semuanya coba tanyain sama OJK. Bagaimana itu soal bunga pinjol? Coba tanya dulu sama OJK. OJK masih bilang itu wewenang dari pinjolnya masing-masing atau kayak mana? Kalau OJK masih bilang hal seperti itu, berarti pidato Presiden kemarin masuk kuping kanan, keluar kuping kiri oleh OJK-nya. Ya, jadi dari saya cuman itu aja. Support terus channel Solusi Hutang. Semoga pinjol habis di Indonesia ini. Saya senang banget hari ini mendengar kabar yang seperti itu. Dan tadi pagi saya juga melihat di daerah Yogyakarta, di daerah Sleman ya tadi itu ya. Nanti saya juga lihat dulu videonya. Bagaimana sih aksinya? Ya. Dan terima kasih banyak yang sudah mampir ke channel Solusi Hutang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lebih baik berusaha daripada